Dalam 5 tahun terakhir ini, pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional kita. Selain melalui tol laut, melalui jaringan rel kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan-jalan di perbatasan, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, kita juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit. Semua ini bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata, bukan. Tetapi ini juga untuk merangkai negara kita yang sangat besar ini, yang berpulau-pulau, untuk mempercepat pelayanan pendidikan, untuk mempercepat pelayanan kesehatan, untuk mendukung sinergi budaya Nusantara dan tentu saja untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa besar. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah telah membangun konektivitas melalui tol laut, kereta api, bandara, dan pelabuhan. Selain itu, pemerintah juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit. Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan konektivitas digital dan talenta digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah Satria, pembangunan menara-menara BTS, program Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital. Ujar Presiden Jokowi saat meluncurkan program konektivitas digital 2021 dan Prangkoseri Gerakan Vaksinasi Nasional COVID-19 di Istana Negara, Jakarta. Menurut Kepala Negara, pembangunan konektivitas itu bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Ini juga merangkai negara yang besar ini untuk mempercepat pelayanan pendidikan, untuk mempercepat pelayanan kesehatan, untuk mendukung sinergi budaya Nusantara, dan tentu saja untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa besar, katanya. Presiden Jokowi menegaskan konektivitas digital yang tengah dibangun hingga ke pelosok Nusantara harus berpegang teguh pada kedaulatan bangsa. Pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional kita. Konektivitas digital harus tetap berpegang teguh kepada kedaulatan bangsa di tengah globalisasi dan hiperkompetisi sekarang ini, ungkapnya. Presiden Joko Widodo mengapresiasi upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam membangun konektivitas dan talenta digital. Namun, Presiden memberikan catatan mengenai perlunya peningkatan utilisasi palaparing yang saat ini dinilainya masih rendah, terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Utilisasi palaparing harus ditingkatkan. Ini jangan hanya 50% saja. Utilisasi di Indonesia Tengah dan Timur yang masih sekitar 20%. Ini harus dikejut terus. Saya minta kepada Menkominfo untuk memastikan agar palaparing tidak hanya berhenti sebagai backbone saja. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi harus tersambung sampai ke rumah tangga. Agar investasi besar di palaparing segera bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat kita. Dan sangat dibutuhkan dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Presiden menambahkan transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun,
Transformasi tersebut harus mewujudkan kedaulatan dan kemandirian digital yang menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan transformasi digital di Indonesia. Kedaulatan dan kemandirian digital harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital kita. Kita harus memastikan transformasi digital jangan hanya menguntungkan pihak luar, jangan hanya menambah impor. Ini yang selalu saya tekankan, tegasnya. Oleh karena itu, Presiden meminta agar transformasi ini harus diimplementasikan dengan mendorong penggunaan tingkat komponen dalam negeri, pemakaian produk dalam negeri, serta mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir oleh semua anak bangsa. Kita bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, bukan, karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan. Kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practice dari raksasa digital dunia, tegasnya. Kepala negara berharap agar transformasi digital menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo bersama para mitra penyedia terpilih menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Menurut materi Kominfo, proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa dan kelurahan pada tahun 2021 dan 3.704 desa atau kelurahan pada tahun 2022 yang melengkapi seluruh desa dan kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G. Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari 5 paket kontrak payung tahun anggaran 2021 sampai dengan 2024 yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah 28,3 triliun yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation. Sebagian dari alokasi penerimaan negara bukan pajak, sektor Kominfo, dan rupiah murni, jelasnya. Di hadapan Kepala Negara, Menteri Johnny memaparkan kontrak paket 1 dan paket 2 yang telah ditandatangani pada 29 Januari 2021 antara Fiber Home, Telkom Infra, Del Multitrans Data dengan Bakti Kominfo dengan total nilai kontrak sebesar 9,5 triliun rupiah. Sedangkan saat ini kita akan menyaksikan penandatanganan kontrak paket 3, 4, dan 5 oleh konsorsium PT Aplikanusa, Lintasarta, Huawei, dan PT SEI untuk paket 3, serta IBS dan ZTE untuk paket 4 dan paket 5 dengan total nilai kontrak 18,8 triliun rupiah, tandasnya. Selanjutnya, Menteri Kominfo menjelaskan mengenai proyek pembangunan satelit multifungsi Satria 1 yang dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha telah memasuki tahap pemenuhan pembiayaan proyek. Menurutnya, proyek kerjasama dengan PT Satelit Nusantara 3 ini menggunakan teknologi High Throughput Satellite produksi Thales Alenia Space dari Prancis. Dengan roket launcher produksi SpaceX yaitu Falcon 9 Strip 5500 dari Amerika Serikat. Capital expenditure proyek ini sebesar 545 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,68 triliun rupiah yang terdiri dari porsi ekuitas sebesar 114 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,61 triliun rupiah dan porsi pinjaman sebesar 431 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,07 triliun rupiah, ujarnya. Selain itu, Kementerian Kominfo menurut Menteri Johnny juga akan meluncurkan satelit Satria 1 akan digunakan untuk penyediaan akses internet bagi 150.000 titik layanan publik yang belum tersedia akses internet dari total 501.112 titik pelayanan publik di Indonesia. Fasilitas internet pada 150.000 titik layanan publik tersebut terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah dan pesantren, 47.900 kantor desa dan kelurahan, dan 4.500 titik layanan publik lainnya. Dengan total kapasitas transmisi satelit sebesar 150 Gbps, maka setiap titik akan mendapatkan kapasitas dengan kecepatan sebesar 1 Mbps. Sesuai jadwal yang disepakati satelit Satria 1 diharapkan dapat beroperasi pada kuartal 3 tahun 2023, tandasnya.
Dalam kegiatan itu, Presiden Joko Widodo melakukan penandatanganan sampul hari pertama perangko seri vaksinasi COVID-19. Menteri Kominfo dalam laporannya menyampaikan, peluncuran seri perangko ini merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang dengan cepat dan sigap memerangi pandemi COVID-19 melalui vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat agar dapat mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Di masa yang akan datang, penerbitan perangko dapat dilakukan secara digital dengan metode barcode untuk tracking dan tracing, dan dilengkapi dengan fitur augmented reality pada perangko agar menjadi lebih detail dan menarik, ujar Menkominfo. Saya berharap agar program konektivitas digital 2021 menjadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru, dengan pola pikir baru, dengan mindset baru, dengan kesempatan bisnis global baru, dan dengan masa depan baru menuju Indonesia maju.